malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan materi tadi siang ya, yang masih kurang. Kita tadi sampai belajar di pupuk Horti. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah pupuk Horti kita belajar buat ZPT. ZPT ini ada dua, zat perangsang tumbuh ya. Baik yang pertama itu untuk daun, berarti untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua untuk buah, yang membuat buah menjadi besar, manis, banyak. Nah, kenapa kita harus belajar membuat ZPT Bapak Ibu? Zat perangsang tumbuh. Begini ceritanya, ketika Bapak Ibu sudah mulai membuat kebun, sayur atau apapun juga, kira-kira ada yang terbuang tidak? Seandainya Bapak Ibu tanam kangkung nih, ada yang terbuang tidak? Selama ini yang terbuang untuk apa? Terbuang, sampah. Nah, kalau kita sudah mengenal konsep pembuatan pupuk Bapak Ibu, bahan-bahan yang terbuang dari kebun kita itu mulai kita tabung. Seperti misal, kalau Bapak Ibu tanam kangkung. Kangkung itu kan ini daun nih, batang, ini daunnya begini. Nah, ini kangkungnya. Nah, ini akar. Yang laku dijual apa? Batang daun. Nah, kalau memang kangkung cabut, boleh jual kangkung cabut. Terus yang kedua, selalu ada yang afkir. Betul tidak? Yang afkir ini selalu jadi problem. Biasanya orang hanya kecewa karena dia afkir. Tetapi saya minta tolong, yang afkir inilah yang akan kita olah menjadi ZPT. Kemudian masalah terbesar dari petani itu satu, harga jual. Betul atau tidak? Ketika harga jual kita lagi jatuh, banyak orang putus asa. Kalau di daerah sini Bapak Ibu di daerah gunung, semua orang tanam sayur nih. Itu kayak orang judi. Pada waktu semua tanam kubis, tahu-tahu harga kubis jadi cuma Rp500. Sekarang nih yang lagi jatuh wortel. Wortel kemarin bisa di atas 8.000, 10.000. Hari ini sudah tembus cuma harga 2.000. Ini yang grade A. Ini grade A. Berarti kalau ada B-nya saja bisa cuma di angka 800 hingga 1.000. Akhirnya apa yang dilakukan oleh petani kira-kira ketika harga hancur? Dipanen biaya besar, betul atau tidak? Akhirnya cuma di traktor kadang-kadang. Nah, kenapa kita harus belajar membuat ZPT Bapak Ibu? Ini adalah tabungan. Saya ulangi, ZPT itu tabungan. Pupuk terbaik untuk tanaman, seandainya saya mau tanam kubis, pupuk terbaiknya adalah kubis. Kalau saya mau tanam wortel, pupuk terbaiknya adalah wortel. Karena itu saya minta tolong. Ketika harga turun, berbahagialah. Yang membuat saya bertahan Bapak Ibu terus terang. Sampai hari ini seringkali Bapak Ibu dengar kata-kata saya ya. Bisnis saya Bapak Ibu banyak yang kalah. Bisnis saya banyak yang rugi. Betul atau tidak? Yang membuat saya untung itu kapan? Saya tunjukkan. Ketika sayur saya tidak laku. Konyol atau tidak? Sebentar, saya ulangi. Ketika sayur saya harganya terjun bebas, itu adalah saya untung. Aneh atau tidak? Aneh. Kenapa kok bisa begitu? Begini, ketika harga sayuran kita cuma 1.000, 2.000 sampai 1.000, itu enggak untung Bapak Ibu. Ketika enggak untung, itu saya buat pupuk. Jadilah ZPT. Bapak pernah dengar, Bapak Ibu pernah beli untuk zat perangsang tumbuh?
Berapa paling murah harganya? POC aja deh kalau di luar. Pupuk-pupuk organik itu berapa paling murah rata-rata? 40.000. Sekarang saya mau tanya, pernah enggak kubis harga 40.000? Pernah enggak harga wortel 40.000? Enggak akan pernah. Supaya pernah, caranya bagaimana? Ketika Bapak Ibu dalam masalah, ingat kata kunci dalam pertanian. Ketika Bapak Ibu dalam masalah, itu berarti awal akan adanya berkah. Loh Pak, ini semua orang putus asa karena orang enggak tahu. Karena orang enggak ngerti. Jadi ketika Bapak Ibu harga sayur murah, Bapak Ibu harus tandon, simpen, olah menjadi set PT. Itu tabungan Bapak Ibu. Terus kapan dijualnya Pak? Saya mau tanya lagi. Ketika petani habis harga murah, beli pupuk lagi tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Dan itu budaya petani kita. Ketika tidak laku Bapak Ibu, namanya sungai, yang di sana itu isinya itu sayur. Pekerjaan saya nomor 2 adalah pemulung. Setiap jam 12 siang, biasanya tengkulak itu sudah telepon. Pak tolong diambil sampah di pasar mana gitu Bapak Ibu. Ketika seledri kemarin harga cuma Rp1.000, setiap hari saya tampung 1 ton lebih. Setiap hari. Kubis ketika harga murah, kadang-kadang sama tengkulaknya itu daripada dia harus bayar orang untuk angkut dan buang, dia telepon kita untuk kita ambil. Itu pekerjaan harian kita, mengumpulkan sampah. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah besok kan belajar cara membuat ini. Loh Pak, nanti kapan lakunya? Jangan mikir kapan lakunya. Tabung saja dulu. Percaya kata-kata saya, pada waktunya pasti akan laku. Jangan jadi penonton. Penonton itu begini, pada waktu barang banyak cuman melungu Bapak Ibu. Betul atau tidak? Begitu barang dibutuhkan, bingung nyari di mana. Itu manusia. Saya minta tolong, konsep bertanggung jawab itu di situ. Yang membuat bisnis saya tetap bertahan Bapak Ibu ketika saya seringkali mengatakan, walau saya rugi, saya tetap akan berhasil. Kenapa saya berhasil? Ketika harga pas hancur, saya kumpulkan banyak-banyak. Dan percayalah, tidak ada sayur yang harganya 40.000. Kalau harga 5.000, 6.000, anak-anak tanya ke saya, Pak ini dijual atau diolah? Fair. Harga 5.000 itu aja masih tanya ke saya, Pak ini dijual atau disimpan? Begitu. Kalau saya lagi baik hati, jual gitu saya. Kalau saya tidak baik hati, simpan gitu, pasti proses gitu pasti. Makanya isi tempat saya adalah tabungan. Kenapa kok harus menabung? Ingat kata kuncinya. Menabung pangkal kaya. Loh Pak, ini yang ditabung kan barang tidak berharga. Menurut orang yang tidak tahu itu barang tidak berharga. Taruh itu di pinggir jalan diambil orang tidak Bapak Ibu? Ini siapa mau ini kan, betul atau tidak? Nah ini sama juga dengan rumput. Bapak Ibu lihat tanahnya banyak rumputnya tidak? Itu berkah atau masalah? Bingung. Kenapa kok saya katakan bingung? Saya mau tanya Bapak Ibu, rumput ini dulu siapa yang nanam? Coba bayangkan. Coba serius saya tanya ini. Rumput yang nanam siapa? Tumbuh sendiri, hebat ya. Siapa yang menumbuhkan? Tahu enggak kenapa rumput itu tumbuh? Pernah enggak Bapak Ibu berpikir, di dalam tanah ada kehidupan atau tidak? Kira-kira itu makhluknya siapa? Itu ciptaan atau tahu-tahu ada? Sebentar ini harus kita luruskan dulu ini. Betul ciptaan. Kira-kira makhluk ciptaan itu bisa berdoa atau tidak? Ya kita enggak tahu ya.
Ya saya enggak tahu. Kita enggak ngerti bahasa kambing yang kelihatan saja kita enggak tahu kalau dia berdoa kok. Betul atau tidak kira-kira? Apalagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang kita tidak tahu. Tapi menurut saya sama dengan Bapak Ibu. Kira-kira mereka juga berdoa. Ketika tanahnya tandus, tanahnya panas, kena matahari. Dia mungkin kesakitan, mungkin. Nanti kalau saya katakan pasti nanti saya dianggap dukun. Mungkin dia kesakitan. Terus yang kedua, mungkin dia komplain ke Bapak Ibu. Ini yang punya tanah ini betul-betul jahat sama saya. Betul-betul tidak bertanggung jawab. Saya tunjukkan tidak tanggung jawabnya di mana. Bapak Ibu kepengen tanah yang luas atau yang sempit? Betul atau tidak? Punya tanah sempit enggak di sekeliling rumah? Dikerjakan tidak? Loh ini serius. Orang kepengen yang luas karena hitungannya adalah rupiah atau uang. Betul atau tidak? Kalau saya ngerjakan banyak, untung saya banyak. Kalau saya ngerjakan sedikit, apa yang saya dapat? Percuma akhirnya, betul atau tidak? Karena itu orang yang bermimpi besar, kepengen cita-citanya besar, kepengen semua yang hebat, yang luar biasa, berandai-andainya luar biasa, biasanya pekarangannya tidak dikerjakan. Betul atau tidak kira-kira? Karena merasa tidak berharga. Bapak Ibu, di dalam sistem tabungan ini, kita harus menghargai segala sesuatu. Tidak ada yang tidak berharga, semuanya berharga. Dan rumput ini adalah barang berharga. Saya paling marah kalau orang-orang bakar rumput. Kenapa saya katakan marah? Kita boleh ngerusak rumput Bapak Ibu, asalkan tanahnya dikerjakan. Apalagi dikasih herbisida. Sudah tanah berdoa minta ampun, dikasih herbisida, tanah lebih kesakitan. Ya jangan dianggap kesakitan kayak apa loh ya, ini cuma cerita saja dan lupakan. Kenapa rumput itu penting? Yang pertama, ketika tanah kita tandus, mana yang bekas tambang kemarin? Ya angkatan ini ya kemarin tambang yang itu ya, yang pemulihan tambang kemarin itu siapa ya? Bapak ya, waktu cerita. Ketika habis ditambang, rumput satu pun kan tidak ada yang tumbuh Pak ya. Tidak ada. Itu menggeliat minta ampun itu tanah. Betul-betul disebut tanah tembaga, tanah tandus. 3 tahun baru muncul rumput, betul ya? Rumputnya pun masih jarang 1-2 dan tanamannya hanya itu. Bapak Ibu tahu enggak perjuangannya rumput untuk hidup? Dia tumbuh pertama kali itu kesakitan. Akarnya rumput itu kesakitan Bapak Ibu. Ketika ketemu dengan tanah yang tandus. Karena itu setiap akar, dia ada lapisan lilin di depannya. Sebagai penerobos. Dan kenapa ada lapisan lilin ini? Saya mau katakan, lapisan inilah yang paling hebat. Kalau orang di dalam kesehatan nyebutnya namanya sel puncu. Sel puncu itu apa? Sel kehidupan yang dipakai di dalam dunia medis namanya stem cell. Kalau orang tahu rahasia ini Bapak Ibu, berarti rumput itu berharga atau tidak? Sangat berharga. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, pulang dari sini tolong segera dipraktekkan. Prakteknya gimana Pak? Kita tidak perlu mencangkul 1 hektar Bapak Ibu. Pasti punggungnya habis. Masuk itu ke ortopedi. Betul atau tidak? Kita hanya nyangkul secukupnya, semampu kita. Saya minta tolong, di dalam bisnis goal kita hanya cukup dulu. Cukup itu relatif.
Ketika kita cukup itu bisa bersyukur, alhamdulillah, dan bersyukur. Kata-kata syukur yang kita keluarkan akan mengubah semua kehidupan. Loh Pak, cukup itu seberapa besar? Cukup itu relatif. Saya punya konsep cukup. Setiap beli apa saya tidak pernah tahu uang saya Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Saya sudah 6 tahun tidak pegang ATM. Saya 6 tahun tidak pernah mau baca buku laporan. Yang penting satu, pas saya butuh selalu ada. Ini saya bangun ini saya tidak tahu uang saya berapa. Pokoknya bangun aja ada tagihan suruh bayar gitu aja. Kenapa kok begitu? Saya tidak kepengen tahu uang saya. Bahagia enggak kalau begitu? Itulah orang cukup. Mau beli mobil gitu, saya butuh mobil. Cukup ada, gitu aja selesai. Mau bangun, cukup ada, gitu aja. Saya tidak pernah tahu uang saya. Saya dikasih laporan tidak pernah mau baca Bapak Ibu. Kenapa tidak pernah mau baca? Toh untuk apa juga cuma catatan aja kok. Betul atau tidak kira-kira? Jadi tolong baik-baik, cukuplah dalam hidupmu. Kenapa? Supaya kita bahagia. Enak enggak pas butuh, pas ada gitu toh? Itu selesai semua masalah Bapak Ibu. Nah, cukup ini Bapak Ibu, semampu kita. Banyak orang bertani selalu berkata, saya mengeluh karena tidak mampu. Kenapa kok tidak mampu? Punya tanah enggak usah 1 hektar deh, 2000 meter aja. Konsepnya petani bagaimana? 2 meter semua dikerjakan dulu belum? Betul atau tidak? Setelah dicangkul semua betul? Nunggu selesai nyangkul enggak? Iya enggak? Cangkul terus tiap hari. Lama atau enggak? Lama. Lah kapan nanamnya? Ya itu kendalanya. Baru nyangkul di sini selesai, sini sudah tumbuh rumput ya Bu ya. Nah itu salah manajemen. Kepengennya sekaligus selesai, betul atau tidak? Saya minta maaf. Itu konsep pertama yang harus kita rubah. Nyangkulnya gimana Pak? Semampu kita mencangkul. Seandainya kita nyangkul cuma 10 meter sampai 15 meter. Ditertawakan orang enggak? Berapa jam? Masa 2 hari? Besok tenang saja ya, semua praktek buat bedengan loh ya. Ya 1 orang 1 meter saja. Saya mau tanya, nyangkul sehari 10 sampai 15 meter butuh berapa jam? Maksimal 2-3 jam, oke? 3 jam deh. Saya minta maaf. Sebelum dicangkul apa yang dilakukan? Dibersihkan rumputnya kan? Mau diapakan rumputnya? Dikumpulkan, betul enggak? Setelah dikumpulkan terus dibakar gitu kan? Saya minta maaf. Rumput sudah berjuang untuk hidup di tanah Bapak Ibu. Dan percayalah, itulah pupuk yang diberikan Gusti Allah pertama kali buat Bapak Ibu. Kenapa rumput ini penting sekali? Tinggal Bapak Ibu buat kompos. Yang saya sebut dengan nama emas hitam. Rumput itu emas hitam Bapak Ibu, dia kehidupan. Kemudian yang kedua, dibuat kotak begini atau lingkaran boleh, kotak boleh. Yang penting satu, rumput ditaruh, dikasih tanah. Tujuannya dikasih tanah supaya apa? Supaya ya anggap aja orang mati diapakan tuh Bapak Ibu? Dikubur. Supaya apa? Supaya jadi tanah lagi. Cuman itu aja. Jadi kalau begini ceritanya yang dimaksud dengan pupuk itu apa? Tanah kan? Tanah yang ngandung apa? Tanah. Tadi sebentar. Ini dasar Bapak Ibu. Ini yang di YouTube percayalah tidak ada. Ini materi 1 minggu soalnya. Yang saya simpan ini tadi apa? Rumput tadi hidup atau mati aslinya? Aslinya hidup. Kalau Bapak Ibu dapat rumput dicabut atau disabit? Dicabut itu dengan akarnya tidak?
Yang di sini berarti ada daun, betul enggak? Ada batang, ada akar. Di dalam akar tadi ada namanya apa? Sel puncu. Sel kehidupan. Sel penerobos. Berarti isinya sel itu apa? Kehidupan. Ketika dia disimpan dalam tanah, dikembalikan ke tanah lagi, mati atau tidak dia? Rumputnya mati, betul enggak? Selnya mati atau tidak? Dia akan menjadi proses composing. Proses composing itu panas atau dingin? Kok bisa? Ayo coba, pernah megang orang mati? Kenapa orang mati begitu mati? Kat, langsung dingin. Setengah jam berikutnya sudah kayak es. Padahal dia tidak dikasih es batu loh. Betul atau tidak? Kenapa? Nah, saya juga tidak tahu sebenarnya. Enggak, bukan. Saya tahu. Orang begitu sistem oksigen. Tahu oksigennya? Oksigen dalam darah berputar. Itu orang menjadi hangat. Karena terjadi oksidasi. Dan oksidasi itu pembakaran. Apa yang dibakar? Makanan. Keluar hangat. Gitu. Walaupun saya ngomong gini dikomplain banyak orang. Pak, yang membuat suhu manusia itu ada bagian di otak yang mengontrol. Itu kontrolnya. Yang membuat hangat kita, sistem metabolisme. Terus yang kedua, kalau di rumput, kenapa begitu dia mati? Dikasih tanah, dia hidup. Betul atau tidak? Bukan hidup, dia panas. Suhunya harus seberapa? 36 derajat Celcius. Lebih dari 36 step. Loh serius, step Bapak Ibu. Pernah tahu rumput tanaman step? Pernah di sini buat pakan silase atau pakan fermentasi ada? Pernah enggak sampai panas tinggi ditelupkan tangan sampai panas? Coba makan, rasanya pahit. Ternak kasih itu enggak mau. Karena apa? Ini rusak. Kalau dia suhunya lebih sampai 40 derajat Celcius Bapak Ibu, dia stres, step dia. Yang hidup bakteri-bakteri bukan bakteri baik. Hasilnya apa? Apakah dia bisa jadi busuk? Tidak bisa busuk. Dia akan tetap jadi itu dan rasanya pahit. Dan itu tidak boleh. Suhu idealnya adalah 36 derajat Celcius. Kalau Bapak Ibu ngecek kompos itu jadi atau tidak, gampang. Masukkan ke situ, masukkan di belakang sini. Kalau suhunya sama, oh benar. Jangan di sini Bapak Ibu, ini belum tentu panas. Kalau tidak gitu kalau ketiak deh. Pegang dulu ketiak, suhunya berapa ingat-ingat, masukkan ke situ. Kalau sama, bagus. Kalau dia step, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Terlalu basah. Kalau dia dingin, berarti kurang air. Nah, itu adalah kehidupannya. Aneh enggak? Kalau kurang panas, tambah air. Benar atau salah? Sebentar, tenang dulu. Saya masukkan ini ke pikirannya Bapak Ibu dalam bawah sadarnya Bapak Ibu. Biar ngeh benar. Kalau pupuknya ini tidak panas, berarti dia kurang air. Logika, ini kurang panas ditambah air harusnya dingin. Kenapa kok bisa lebih panas? Karena bakteri itu hidup di lembab. Tapi kalau dia terlalu basah, bakteri tertentu yang hidup. Contoh, Bapak Ibu minta maaf. Yang sering pakai kaos kaki ada enggak? Ada ya? Baunya khas enggak? Kenapa kok baunya khas? Minta maaf. Sepatu siapapun, kaos kaki siapapun, Bapak Ibu tahu, wah ini kaos kakinya bau gitu, tahu enggak kira-kira? Tahu. Kenapa? Cuman kaos kaki, kakinya beda-beda. Berarti ada bakteri yang hidup di situ. Nah, bakteri itu bau.
Kenapa? Karena terlalu basah. Pernah enggak yang bau kecut? Ada enggak yang bau kecut? Tubuh kita yang bau kecut yang mana? Ketiak. Kenapa kok bau ketiak sama bau kaki beda? Bakterinya beda. Coba bayangkan, cuma satu tubuh aja bakteri bisa beda. Terus yang kedua, pernah bersihkan kuku? Siapa yang ngambil bersihkan kuku sambil dicium baunya? Oh, ini serius. Itu sepele Bapak Ibu. Betul atau tidak? Yang dibersihkan di mana? Di ujung-ujungnya kan? Betul atau tidak? Baunya apa? Nah, kalau saya katakan jujur, besok ketika Bapak Ibu membuat urea, bakteri itu yang kita pakai. Namanya bakteri archaea. Bakteri inilah yang hidup dalam lembab, dalam basah, dan bisa tembus sampai suhu 70 derajat Celcius. Kenapa kok harus sampai 70 derajat Celcius, Pak? Supaya semua bakteri yang lain mati. Nah, karena itu, jadi ketika kita membuat proses ini, Bapak Ibu bisa milih, saya mau buat pupuk apa, kandungannya apa. Seandainya Bapak Ibu mau dengan konsep N-nya tinggi, ureanya tinggi, berarti kita harus membunuh semua bakteri yang lain, tinggal 1 atau 2 bakteri yang terpilih. Tetapi kalau kita mau semua bakteri hidup, berarti tanaman itu bisa untuk pupuk semuanya, maka pilihlah bakteri yang semua bisa hidup. Jadinya apa? Yang paling jauh, tidak jauh dari bau ketiak kita. Kenapa ketiak kita tidak bisa bau sekali? Karena masih buka tutup. Paham maksud saya? Karena masih buka tutup. Kalau di kaki kita, bisa buka tutup enggak? Enggak bisa. Apalagi yang sembunyi di dalam kuku. Nah, jangan tanya deh dari mana datangnya bakteri. Padahal sudah mandi 2 kali, Pak. Betul atau tidak? Ya sama, saya juga enggak tahu. Tapi percayalah, di alam ini adalah bakteri. Nah, dari sini berarti pupuk tadi jadi apa Bapak Ibu? Sorry, rumput tadi jadi apa akhirnya? Bahan pupuk. Prosesnya terserah Bapak Ibu. Mau dibasahkan atau mau dibuat fermentasi yang benar. Nah, ketika pupuk ini sudah jadi pupuk Bapak Ibu, rumput tadi sudah jadi pupuk, inilah pupuk dasarnya Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita hitung, buat proses ini sekitar 1 bulan. Ketika Bapak Ibu sudah mulai nyangkul, terus tanah kita tutup ya, besok praktek ya. Membuat bedengan, dicangkul, dipupuk, dibiarkan 3 hari hidup, tanamannya bakterinya hidup, baru ditanami, diberi pupuk. Dan besok ke depan rumput-rumput ini yang Bapak Ibu sebar di situ, maka tanahnya Bapak Ibu saya jamin subur sekali. Loh Pak, apa bedanya kalau rumput itu kita biarkan saja? Ya beda. Kalau rumput dibiarkan saja yang terjadi apa Bapak Ibu? Kering. Kalau kering berbeda enggak kandungannya dengan yang basah? Berbeda. Coba saya bayangkan. Ketika rumput ini kita jemur kering, paling banyak dia jadi karbon. Atau serat. Tetapi ketika kita beri tanah, maka dia menjadi busuk oleh bakteri. Ketika kita kasih air, maka bakteri tertentu yang akan hidup. Nah, itulah konsep kehidupan untuk pupuk yang pertama kali. Jadi, kalau Bapak Ibu mau membuat ZPT terbagus, berarti kalau ZPT cair atau padat? Cair. Hanya bakteri tertentu yang akan hidup. Bahan terbagusnya apa berarti? Rumput. Jadi saya minta tolong, kalau ketemu rumput, ketemu berkah. Paham maksud saya?
Loh Pak, kalau setiap hari saya nyangkul 10 meter, kumpulkan rumputnya. Kalau mau jadi kompos, jadikan kompos. Kalau tidak mau jadikan kompos, jadikan ZPT. Tabung sebagai pupuk. Jadi saya minta maaf. Tujuannya saya ngomong itu apa? Tujuannya begini. Banyak orang berkata, Pak, saya tidak punya pupuk. Betul atau tidak? Terus yang kedua, buat sendiri. Saya tidak punya ternak. Betul atau tidak? Ada lagi alasan lagi? Terus kalau ada alasan, saya tidak punya ternak, saya tidak punya pupuk. Tapi percayalah, punya rumput. Sudah, betul atau tidak kira-kira? Ada alasan untuk tidak bisa bertani kalau begini? Orang banyak salah juga, rumput ditaruh di bedengan. Ada enggak yang begitu? Orang nyangkul itu supaya kelihatan cepat bersih, dia dicangkul, ditaruh di situ, ditimbun tanah. Apa yang terjadi? Ketika dia ditimbun dengan tanah, Bapak Ibu, terjadi proses fermentasi enggak? Terjadi. Dia ditimbun dalam tanah, belum sampai 1 minggu tanahnya sudah ditanami. Betul atau tidak? Maka ketika akarnya nyentuh pada rumput tadi, selesai. Kuning, mati. Jadi yang harus dilakukan apa? Bersihkan rumput, cabut dengan akarnya, proses. Boleh dengan cara ini, boleh dengan cara ZPT. Terus yang kedua, ngerjakannya jangan nunggu semua lahan selesai. Kerjakan semampunya. Tanam pertama, tanam kedua, tanam ketiga, tanam keempat. Nah, nyangkulnya sampai hari keempat, hari ini baru tanam. Yang pertama tanam. Besok yang tanam yang kedua, selesai bedengan yang kelima. Lanjutkan terus menerus. Saya minta maaf Bapak Ibu. Di sini yang anak muda, ada enggak ini yang muda di bawah 25 tahun yang belum kerja? Ada enggak ini? Masih ada ya. Saya minta maaf, saya tanya jujur. Cari kerjaan itu mudah atau susah? Susah, karena nyari. Kalau ketemu alhamdulillah. Betul atau tidak? Enak mana, nyari atau buat? Sebentar. Nyari itu kalau ketemu, betul atau tidak? Kalau buat berarti siapa yang action? Kita. Mau buat perusahaan? Percaya kata-kata saya? Kerjakan loh ya. Loh serius, ini kerjakan. Mau umroh? Dari pengangguran terus umroh setahun gitu mau enggak? Loh, maunya sambil tertawa itu bahagia saya. Agak serius. Saya tunjukkan caranya. Ini biar enggak ngantuk. Umroh itu berapa juta Bapak Ibu? Anggap aja dengan sakunya 50 juta. Jangan sampai ke umroh sana, Bapak Ibu di sana cuma lihat temannya makan. Fair. Ini fair. Saya kenapa harus ngajari dari yang paling kecil, Bapak Ibu? Karena satu, orang selalu tidak bisa mecah telur. Orang tidak pernah untuk bisa action pertama kali. Karena apa? Merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Merasa ada yang kurang. Saya minta tolong. Punya lahan Mas? Punya lahan Pak? Mas? Berapa? 300 meter ada enggak? 500 meter? Ada? Oke. Luas atau sempit kalau tanah 500 meter? Saya minta maaf, ikuti pola saya. Gajinya nanti nunggu 2 bulan. Boleh enggak? Loh, serius, 2 bulan itu berapa hari? Gajiannya nunggu bulan depan. Kalau ngelamar pekerjaan modal 100.000 cukup enggak? Ya sudah, saya minta modal 100.000. Ngelamarnya ke diri sendiri. Buat perusahaan sendiri. Ciptakan perusahaan sendiri. Kalau perlu sambil seremonial. Ambil spidol, tulis di situ PT nama sendiri. Untuk seremonial. Gitu. Biar ditertawakan tetangga. Loh serius Bapak Ibu. Ini bukan main-main. Ini serius sekali. Saya katakan serius sekali. Kenapa kok begitu? Indonesia akan menghadapi masa ini.
Semua orang kepingin mencari pekerjaan. Bagi saya tidak boleh. Daripada mencari pekerjaan, tahu Bapak Ibu kata mencari Bapak Ibu. Jalan keliling sambil lihat-lihat gini, kalau ada kan gitu kan. Nah, ada lowongan maksud saya, ada lowongan, ada kesempatan. Tetapi saya minta maaf, berbeda dengan ciptakan pekerjaan. Kalau ciptakan pekerjaan pakai mencari enggak? Langsung kapan kerjanya? Now, sekarang. Kerjakan sekarang. Dari apa? Dari yang paling kecil. Karena itu butuh modal, butuh. 100.000 untuk mengajukan penawaran itu Bapak Ibu masih butuh yang pertama fotokopi, betul atau tidak? Terus beli materai, minta surat keterangan baik, betul enggak? Ya kelihatannya gratis tapi bayar juga loh itu kata Ndasa. Katanya gratis Pak, tapi bayar juga, enggak tahu 50 atau berapa saya enggak tahu. Berapa? Oh 50, oh sudah pengalaman juga. Nah anggap aja modal kita 100. 100 ini Bapak Ibu kalau sudah mau kerja, saya mau tanya lagi. Kerja itu berapa jam kalau di perusahaan? 8 jam. Pasti ya. Boleh enggak kerja cuma 2 jam terus pulang? Langsung dipecat, betul ya? Sekarang karena perusahaan Bapak sendiri Mas, tolong. Kerja ya 8 jam. Siapa mandornya? Mandor sendiri. Siapa direkturnya? Direktur sendiri. Siapa yang kerja? Kerja sendiri. CEO sendiri. Nah, saya minta maaf. Ini penting. Saya minta maaf tadi. Ketika sudah mulai yang kebaca tanah 500 meter deh. Kalau belum punya, kerjakan dari yang ada. Kurang dari itu silahkan kerjakan. Sebaik mungkin. Goalnya umroh. Setahun. Keren enggak kira-kira? Wong hari ini kerja aja belum ada. Mau umroh setahun. Uangnya siapa? Betul atau tidak? Saya minta maaf. Ini cara menyelesaikan masalah menurut saya. Kita akan breakdown. Saya butuh uang 50 juta. Saya harus cari peluang apa yang ada. Karena kita di sektor pertanian Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya belum ke peternakan dulu. Kenapa tidak peternakan? Peternakan itu nyawanya lebih hilang. Kalau hilang, hilang sekali, betul ya? Jadi modalnya juga lebih besar. Kalau pertanian kan lebih gampang, betul atau tidak? Sekarang saya mau tanya, seandainya saya kasih pilihan Mas. Saya tanam cabai, saya tanam sayur, saya tanam buah. Mana yang paling mahal menurut sampean? Buah. Harganya berapa seandainya dalam polybag yang sudah buah? Seandainya saya punya jeruk nih. Jeruk dalam polybag sudah buah. Ya jangan mahal-mahal. 50.000 aja. Boleh? Bisa enggak kira-kira jual? Dikelilingkan sampai keluar air mata gitu. Sorry, keluar keringat harusnya. Saya minta maaf. Buat ini harga 50.000. Logika, bisa jual tidak? Bisa. Kalau seandainya enggak bisa jual, tanam cabai. Cabai kita jual 15.000 sudah penuh dengan buah. Yang beli seneng enggak? Enak mana? Enak mana? Jual cabai atau jual jeruk atau jual buah? Ya semuanya deh. Nah besok kita akan praktek buat media Bapak Ibu. Ini cara saya kerja juga sama seperti ini. Seandainya saya main di buah. Karena modal kita hanya 100.000. Kita bisa beli berapa buah? Satu saja kan? Satu beli buah. Yang 50.000-nya beli polybag. Cari kompos bisa enggak cari daun? Bisa. Kalau perlu bantu pasukan kuning nyapu jalan. Betul atau tidak kira-kira? Kompos buat kompos. Terus bagian dibakar dijadikan abu. Kita olah sama-sama jadi pupuk dan jadi media tanam. Besok kita akan praktekkan sama-sama.
Kenapa ini saya bilang ini terobosan Bapak Ibu? Saya kalau butuh 50 juta, dengan harga jual saya 50.000, berarti butuh berapa polybag? 1.000. 1.000 polybag Bapak Ibu, kalau kita bagi 12 bulan, tahu ya? Berarti ketemu berapa? 80, betul ya? Ada yang mati anggap aja 100 boleh? Sehari berapa? Anggap aja 4. Saya maaf, tanya Mas. Ngisi polybag 4 butuh berapa jam? Nah, ngerjakannya gampang. Mana yang paling susah? Bukan konsistennya. Kalau sudah jadi siapa yang beli? Betul atau tidak? Kalau sehari saya buat 4, jam kerja saya cuma 2 jam. Hutang sampean kerja berapa jam? 6 jam ini dipakai untuk apa? Jangan dipakai untuk jalan-jalan, nanti dipecat loh. Dipakai untuk apa? Promosi. Promosi terbaik itu apa Bapak Ibu? Cerita. Ceritanya gimana? Ceritakan apa adanya, jangan berbohong. Saya mau umroh. Sebentar, jangan ketawa dulu. Ketemu teman. Kamu ngerjain apa? Saya mau buat bibit. Kenapa? Saya itu mau umroh. Saya belum punya uang. Fair enggak? Saya belum punya pekerjaan. Fair enggak kira-kira? Fair. Terus yang kedua, terus kamu mau umroh ngapain? Setiap hari saya nyiapkan polybag, tanam 4 buah. Dari mana polybagnya? Nyiapkan polybag dulu. Pohonnya cuma 1, dicangkok. Cangkok, kembangkan. Saya Bapak Ibu ketika mulai dulu, saya cari biji, tahu biji apokat enggak? Berapa harga biji apokat? Di mana? 500 rupiah harganya. Kenapa? Saya tukang pemulung, ngambil di tukang jus buah. Itu kalau beli 500 rupiah 1 biji. Setelah saya beli, saya tempel. Setelah hidup, jualnya 15.000. Untung atau rugi? Untung kalau bisa. Kalau tidak bisa nyambung, sama saja. Nah karena itu skill, sama dengan ini. Kalau buah kendalanya 1, bisa ngisi polybagnya, nyangkoknya ini 1 bulan baru bisa dipotong. Betul atau tidak? Berarti nabung dulu, sampai tanaman tumbuh, besar, cangkok lagi. Syukur-syukur ada tetangga yang punya tanaman jeruk, wah ini boleh enggak dicangkok gitu. Biasa, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Saya kalau nyambung apokat, peluang yang di sini ini saya minta orang-orang kampung. Dan orang-orang itu senang. Kenapa kok senang kalau kita potongi untuk kita ambil untuk entresnya? Karena sambil diproning. Paham maksud saya? Tinggal ngomong. Jadi ketika masnya jangan takut dihina orang. Tapi ini harus dikerjakan. Konsisten. Nah, terus yang kedua saya mau tanya, Mas. Punya ternak enggak? Oh pasti baru nyoba-nyoba. Apa ini? Ayam ada berapa ekor? Sudah 10 plus 1? Baru 8. Oke. Sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau ini sudah bisa enggak kira-kira? Buat ini. Loh, kok belum apa-apa kok menyerah ini? Sebentar. Ngerjakan 4 polybag per hari bisa atau tidak? Promosinya bisa atau tidak kira-kira? Kenapa kira-kira? Loh, sebentar. Saya tunjukkan Bapak. Ini kata kunci. Ini anggap aja saya ngajari untuk generasi now ya. Untuk generasi now ya. Bapak Ibu, kalau kepingin naik, berarti kita harus siap diapakan?
diinjak. Caranya naik paling gampang satu, Mas. Carilah orang-orang yang membuli kita. Semakin banyak, semakin lompat kita. Itu hukum alam. Saya dulu Bapak Ibu, saya ngajari orang jadi miliarder. Mulai tahun 2008. Percayalah, saya masih rumah kontrak. Saya ulangi ya, saya ngajari orang jadi miliarder. Tahun 2008, rumah saya masih kontrak. Berarti saya miliarder atau bukan? Bukan. Bersyukur satu, saya ngajari orang tiap hari menjadi miliarder. Waktu itu belum ayam, kambing. Dan saya heran satu, gitu. Nggak ada orang yang tanya ke saya, Pak Bayu sudah jadi miliarder atau belum? Saya baru jadi miliarder sungguhan Bapak Ibu, 2011-an. Kenapa saya 2011 bisa jadi miliarder? Karena 3 tahun saya ngajar orang jadi miliarder. Terpaksa saya jadi miliarder. Kenapa jadi miliarder? Karena terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Lah setiap hari ngomong terus akhirnya khatam Bapak Ibu. Betul atau tidak? Akhirnya pola saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Cara bisnis saya berubah. Cara melihat peluang saya berubah. Padahal minta maaf. Tahun 2010 ketika kambing 3 sudah jadi 400. Mati tinggal 3 ekor kok. Fair. Ini sungguhan. Tapi gara-gara kondisi itu saya tahu yang namanya kebenaran. Apakah kebenaran yang sebenarnya Bapak Ibu? Saya minta maaf. Kita seringkali hidup dikuasai oleh ambisi. Betul atau betul? Kita dikuasai oleh keinginan. Mulai hari itu saya tidak pernah mau punya keinginan lagi. Keinginan saya cuma satu, bahagia. Saya kayak orang gila saja. Saya punya visi besar. Saya butuh uang waktu itu 12,5 miliar. Itu mulai saya SMA. Saya kepingin saya butuh uang 12,5 miliar untuk bangun training center. Sama dengan masnya tadi. Semua orang bilang saya gila. Betul atau tidak? Betul. Kan enggak usah jadi 12 miliar toh mas. Cuma 50 juta aja toh. Jadi gilanya enggak terlalu lah, sedikit gitu loh. Nah, ini saya ceritain dulu, saya sebagai pengajar saya juga harus cerita. Ketika saya ngajari orang jadi miliarder, saya belum jadi miliarder. Kenapa saya harus ngajari orang jadi miliarder? Karena saya butuh uang 12,5 M. Untuk bangun training center. Training center pertanian lagi. Terus yang paling buruk apa? Begitu semua kegagalan ini saya rangkum Bapak Ibu. Saya sudah tidak kuat untuk berdiri. Saya mau ngajar apa? Coba bayangkan tahun 2010 waktu itu. Berarti 15 tahun yang lalu. Pelihara kambing 1 jadi 400, terus habis itu mati tinggal 3 ekor. Ngeri atau tidak? Ngeri. Terus habis itu saya mau ngajar tentang peternakan. Padahal 2008 sampai tahun 2010 non-stop saya ngajari orang jadi miliarder dari 1 ekor kambing. Saya sudah tidak berani berdiri. Sudah putus asa. Kenapa gitu? Saya sudah langsung katakan begini. Ya sudahlah, berarti kita tidak boleh beternak. Ya Mas Tony ya. Ini punya kambing 2000 mati 800 ya. Sekarang hidup terserah mati terserah gitu. Jadi jangan berharap Bapak Ibu yang punya ternak banyak itu untung. Sapinya 30 dari 400. Itu lebih bingung. Tanya isi orangnya itu rugi katanya tadi cerita ke saya. Defisit tiap bulan 20 juta katanya.
Loh serius. Masih mau jadi peternak enggak ini? Ini kenyataannya Bapak Ibu. Ini realnya. Saya sendiri loh enggak kuat berdiri zaman itu. Terus saya mau ngajar apa tentang peternakan? Kalau tahu semua pasti rugi. Loh Pak, di YouTube itu untung semua, betul atau tidak? Kan ceritanya. Dari sanalah saya ketemu di titik nadir Bapak Ibu. Di titik terendah dalam hidup saya. Saya hanya cuma bisa berdoa. Saya hanya cuma bisa berserah. Setiap hari hanya air mata. Tapi saya mau katakan jujur, ketika doa saya hari itu saya berubah. Selama ini saya sangat mengejar uang. Saya harus bisnis hitung-hitungan, harus berhasil, harus. Dan hasilnya nol. Gagal. Tetapi ini saya kabar bahagianya. Ketika saya menyerah, saya tidak ada pilihan untuk yang lain. Saya hanya menyerah. Doa saya hanya satu. Jikalau Gusti Allah masih memakai saya untuk mengajar pertanian di Indonesia, tolong pegang tangan saya. Saya tidak ingin minta uang. Saya tidak ingin minta rezeki yang lebih. Tapi tolong satu saja. Kalau saya tidak kuat, tolong kuatkan saya. Itu doa yang putus asa atau doa baik Bapak Ibu? Jawab jujur. Doa yang putus asa. Itu doa saya. Bukan doa yang kuat. Saya sudah menyerah. Tetapi disitulah keajaiban itu ada. Gara-gara saya sudah menyerah, berarti saya tidak sombong. Gara-gara saya sudah menyerah, saya bukan orang hebat. Berarti saya orang bodoh. Gara-gara saya sudah menyerah, saya tidak punya kekuatan lagi. Mulai hari itu, saya katakan jujur Bapak Ibu, hidup saya tidak pernah gagal. Saya bangun training center itu baru 2 tahun finish. Uangnya dari mana? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah menerima sepeser pun sumbangan, kecuali di kelas ini nih. Bapak Ibu kalau tidur tadi di atas, ya toh, tempat tidur itu pemberian dari alumni kita. Namanya Pak Pierre. Ceritanya begini, Bapak Ibu. Saya karena keburu waktu, saya mau jasakan kayu. Saya itu kepengen kayu pinus. Makanya saya beli kayu pinus, saya keringkan, setelah kering saya mau jasakan. Saya teleponlah Pak Pierre, karena perusahaannya dia perusahaan mebel. Pak, saya mau jasakan, mau buat tempat tidur. Untuk apa Pak? Untuk pelatihan. Gitu. Terus kayunya Pak Bayu apa? Saya punya kayu pinus. Langsung dia bilang, oh Pak, perusahaan saya tidak bisa terima kayu pinus Pak. Nah terus harus kayu jati. Keren enggak kira-kira? Terus saya bilang, loh kayu saya kayu pinus Pak. Ya sudah enggak apa-apa Pak, kalau gitu ya enggak usah, kan gitu toh. Oh tenang Pak, di perusahaan saya banyak kayu kecil-kecil Pak. Sampah banyak di tempat saya mau jadikan tempat tidur. Terus saya mau tanya, berapa biayanya Pak? Sudahlah nanti saya buat dulu. Nah, terus habis gitu Bapak Ibu, lama berikutnya minta gambar saya kirim gambar semua jadi, akhirnya jadilah tempat tidur. Dikirim itu sudah mulai November Bapak Ibu itu. Bangunan jadi baru April. Begitu saya buka saya kaget. Loh ternyata mewah, itu barang ekspor. Bukan hanya diberi tempat tidurnya Bapak Ibu. Diberi sama sponnya. Alasannya Pak ini spon reject gitu alasannya. Padahal itu spon bagus ditambal kan karena tempat tidurnya lebih lebar. Terus saya begitu bukan hanya gitu. Saya kirim sama spray Pak. Biar Pak Bayu tidak repot gitu. Itu pertama kali dalam hidup saya Bapak Ibu, saya terima sumbangan dari orang. Karena apa? Perjanjiannya dulu mau dibayar, ternyata enggak mau dibayar. Saya kasih katalis pun tetap dibayar, ya sudahlah. Alasannya dia satu, Pak saya mau setiap orang yang tidur di kasir itu bisa ingat dia dan bisa berhasil loh ya.
Itu dari alumni Bapak Ibu. Saya minta tolong. Saya tidak pernah mau terima sumbangan dari manapun. Tahun 2014 ketika saya sudah jadi miliarder, ada orang Amerika dari NASA yang bisa pergi ke bulan, katanya. Harus katanya dulu loh ya, saya tidak pernah lihat orang NASA pergi ke bulan. Tidak kenal saya waktu itu proyek di Halmahera, saya bangun pulau Halmahera, saya bangun tempat pelatihan di sana. Saya turun dari pesawat, tahu-tahu digandeng 2 bule. Digandeng 2 bule, diajak ngopi, terus dia minta tahu semua, dia tahu semua detail pekerjaan saya. Itu saya mulai lepas handphone. Bayangkan Bapak Ibu, orang Amerika tahu di mana saya, tahu kerjaan saya, semua detail. Sampai saya itu kayak diinterogasi itu. Makanya saya ajak semua, tahu semua, terus dia cerita ke saya, Pak, kita akan perang dunia ketiga, tahun 2014 Bapak Ibu. Kita akan menyediakan makanan untuk bangsa ini. Kak Bayu kita pilih untuk menyediakan makanan itu. Kita butuh 20.000 hektar. Saya belum jadi miliarder banyak waktu itu, pendapatan saya masih ratusan per bulan. Saya dikasih uang Bapak Ibu, ditawari bukan dikasih, 10 juta. Banyak atau sedikit? Kalau Indonesia sedikit Pak, kalau depannya ada ininya, ngeri. Itu senilai 146 miliar. Terus saya bilang ke dia, ini pakai pertanggungjawaban tidak? Ya pakai Pak. Loh kalau Bapak minta ngasih uang ke saya, ngasih pertanggungjawaban, saya tidak mau. Kenapa? Saya menghabiskan uang saya aja tidak habis-habis. Dia marah Bapak Ibu. Kamu orang Indonesia sombong sekali. Loh saya sudah kerja ngoyo Pak, menghabiskan uang saya. Siapa yang mau menghabiskan uangnya sampai kerja ngoyo? Ayo pilih mana dulu konsep ini. Menghabiskan uang atau cari uang? Sebentar. Ini konsep untuk melangkah Bapak Ibu. Bapak Ibu kerja keras untuk mencari atau kerja keras untuk menghabiskan? Serius loh ya. Yang punya Bapak Ibu harus segera dihabiskan. Jangan uangnya dulu. Saya kasih tahu itu tanggung jawab. Siapa yang percaya uang itu titipan? Harta itu titipan. Betul atau tidak? Dititipi itu diapakan? Dimintai bertanggung jawab. Sama dengan bule tadi ke saya. Ketika saya tolak bantuannya, dia marah. Karena dia minta pertanggungjawaban ke saya. Terus habis itu dia jinak, bukan jinak, dia merendah Bapak Ibu. Gara-gara di bajunya lo digigit sama sapi saya yang baru lahir. Karena kita di kandang sapi ini ceritanya. Dia ngecek sapi saya, kandang saya, dia digigit, dijilati. Terus dia mulai mereda. Terus saya bilang begini, Pak kita tambah lama tambah tua. Saya takut, gitu. Kita kehabisan waktu. Gitu. Maka biarkan saya berjalan dengan cara saya. Saya tetap bangun pertanian organik Indonesia dan dunia. Tapi Bapak tidak usah ikut-ikut. Saya menghabiskan uang saya sendiri sebagai tanggung jawab saya. Akhirnya dia terima. Cuman ya saya janji ke dia. Jikalau suatu saat butuh saya akan datang. Dia bangun di Pulau Kangean hari ini. Di Madura. Kak matretan Madura gitu. Madura Pak Epele. Ini bahasa rahasia Bapak. Jadi akhirnya dia bangun di Kangean sekarang. Jadi Kangean itu Bapak Ibu sekarang ini memberi makan bagi bangsa-bangsa. Apa yang ditanam di sana? Kayu aren. Untuk buat produksi gula. Nah, saya mau katakan kembali ke sini. Ini semua berbicara tentang tanggung jawab. Ketika kita punya sedikit, jangan menyerah dengan yang sedikit. Bersyukurlah dengan yang sedikit. Kemudian yang kedua, yang sedikit kita habiskan, kita kelola, kita gali. Kenapa kita gali? Saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau kita tanam buah, itu paling cepat BEP.
Kenapa BEP-nya cepat? Beli 1 dicangkok 1. Jadi berapa? 2. BEP enggak? Ya sudah lunas kan. Gitu aja kok susah. Terus 1 jadi 2, 2 jadi 4. Lunas enggak ini? Untung atau lunas? Untung. Untung berapa? Untung 2. Saya minta maaf, bisnis itu cari untung atau cari rugi? Untung itu apa? Berlipat. Nah, di dalam proyek pembibitan seperti ini, tenang saja. Loh Pak, kalau nyangkok itu waktunya 1 bulan Pak. 1 pohon paling banyak cuma 5. Betul atau tidak? Ada cara paling pelit yang saya sebut dengan penggandaan uang. Namanya apa? Stek. Stek batang. Tahu stek batang Bapak Ibu? Sudah pernah nyoba? Oh belum, ya sudah. Kalau belum pernah nyoba nanti praktek. Itu namanya pelipat gandaan uang. Saya ini orang paling pelit di dalam perhitung-hitungan uang Bapak Ibu. Kenapa saya pelit sekali? Karena itu bukan uang saya. Bapak Ibu tahu enggak apokat di depan itu? Ada apokat dalam karung kan? Kenapa ada apokat dalam karung di situ? Begini ceritanya, sebelum saya bangun tempat ini, pohon itu sudah ada di sini Bapak Ibu. Bisa enggak saya cuma potong aja? Bisa. Itu bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Karena saya bertanggung jawab, saya gali, saya pindah ke situ. Walaupun dengan kata-kata hidup terserah, mati terserah. Yang penting saya sudah pindah dulu, betul enggak? Saya tidak bangun di atas pohon. Terus yang kedua, Bapak Ibu tahu enggak di depan itu ada jeruk yang saya cangkok itu, lihat. Kenapa jeruk itu saya cangkoi? Sebelah-sebelahnya itu sudah saya cangkoi dan sudah dipotong. Minimal 1, saya bertanggung jawab kepada pohon itu. Setiap pohon Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah. Untuk apa? Beranak pinak. Berarti 1 harus jadi banyak. Makanya saya dengarkan doanya dia. Sebelum dia saya bunuh. Ngerti dibunuh? Karena kena paving. Sebentar, itu dibunuh kan? Sebelum dia saya bunuh, saya cangkok dulu. Semampu pohon itu saya cangkok. Artinya apa? Ketika dia meninggal, seandainya besok Gusti Allah tanya ke dia, sudah punya anak berapa? Banyak, kan gitu kan? Anaknya banyak, karena saya cangkok di situ. Nah, Mas, tolong. Kalau mainnya di bibit, pakailah stek. Besok belajar, oke? Jadi 1 pohon bisa dapat berapa? 100. Kok bisa jadi 100 Pak? Motongnya cuma 3 sentian, 5 sentian, orang pelit. Betul atau tidak? Pohon apa yang bisa dicangkok? Pohon apa yang bisa disetek? Setiap pohon yang dicangkok bisa, berarti disetek bisa. Nah banyak orang komplain, Pak apokat itu tidak bisa disetek. Itu ada apokat besar Bapak Ibu yang sebesar itu saya potong semua akarnya, saya pindah, saya kasih tanah, saya taruh di situ. Ternyata 5 bulan baru dia hidup. Berapa bulan? 5 bulan. Tapi pohonnya segini. Kalau pohon segini, kalau sudah berbuah nilainya mahal atau murah? Mahal. Nah, proses yang mahal butuh waktu yang lama. Sabar. Terima Mas. Jangan takut. Bilang ke tetangganya semuanya. Umroh, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tidak jadi nanti. Serius, ini serius sekali. Jadi dengan cara ini Bapak Ibu, saya minta maaf. Akhirnya bisa produksi terus. Orang tanya, orang lihat, apa yang kamu kerjakan? Saya tanam jeruk, saya tanam buah. Mana hasilnya? Belum ada. Karena itu saya mengerjakannya. 6 bulan berikutnya dia sudah mulai berbuah karena dari stek. Terus orang tanya, kenapa kamu nanam ini? Karena saya mau umroh. Paling orang bilang, stres. Terlalu mimpinya terlalu tinggi. Tapi percayalah, orang hebat di dunia, mimpinya selalu tinggi. Tapi tolong, tempat tidurnya jangan tinggi. Kalau jatuh bahaya. Intervisi Bapak Ibu. Tapi ini real, ini nyata. Terus yang kedua, jangan hanya buah. Tanamlah juga yang lebih murah, yaitu cabai. Cabai itu modalnya berapa sih Bapak Ibu? Beli polybag. Sekarang polybag yang besar harga anggap aja 800. Ditambah medianya cari, anggap aja modal semua total 2000 deh. Sama benihnya.
Dijual 15.000 laku enggak kalau cabai sudah ada buahnya? Laku. Kenapa kok laku? Promosinya yang penting. Promosinya gimana? Promosinya begini. Pernah enggak makan cabai 1 kilo? Siapa yang paling doyan pedas di sini? Ada? Kalau nyambel berapa biji? 20. Untuk satu rumah atau sendiri? Wah itu lambung enggak pecah itu. Kalau saya Bapak Ibu rata-rata yang wajar orang nyambel itu 4 sampai 10. Betul ya? Terus yang kedua, ibu-ibu kalau beli cabai beli berapa kalau ke tukang sayur? 5.000, 2.000, betul kan? Paling dapat ya 1 genggam gini kan? Paling 2-3 kali masak kan gitu aja kan? Nah sekarang 1, jelasnya ke orang. Daripada beli cabai 5.000 cuma dapat 1 genggam, lebih baik 15.000 dapat 6 bulan. Betul atau tidak? Betul. Terus Pak kalau 15.000 bagaimana caranya? Tinggal dibagi saja. 50 juta dibagi 15.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? 3.000 lebih kan? Betul ya? 3.000 lebih. Anggap aja 4.000 deh. 4.000 sama. Bagi 12. Ketemu berapa? 300. 300 dibagi. Ya betul ya. 4.000 dibagi 12 berapa? 4.000 dibagi 12. Ya, 300 betul kan? 300 dibagi 30 ketemu berapa? 10. Ngisi polybag yang untuk cabai segini-gini 10 masa enggak mampu? Mampu. Tanam. Rawat dengan baik. Sambil berdoa, ya Allah beri kesempatan saya untuk mengunjungi tempat suci. Sambil didoakan. Terus sampai di sana kalau sudah betulan bisa umroh nangis enggak di sana kira-kira? Nangisnya sedih atau bahagia? Bahagia. Nanti bisa diceritani. Wah ini umroh cabai. Nah, saya minta maaf. Ketika sudah jalan ini kira-kira pekerjaannya terus jalan atau tidak? Terus jalan. Dari pengangguran sudah punya pekerjaan enggak kalau begini? Bisa. Setiap tahun bisa umroh kalau begini. Betul atau tidak kira-kira? Inilah konsep. Inilah konsep yang harus kita pahami. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Yang sulit satu, melakukannya. Kalau melakukannya harus niat. Jadi tolong Bapak Ibu, saya sudah cari testimoninya. Target saya bukan 50 juta, 12,5 miliar. Dan hari ini saya sudah banyak. Saya gantung sepatu tahun 2018. Saya sudah buang uang untuk Indonesia ini lebih dari 150 miliar. Yang sudah saya buang. Mulai Aceh hingga Papua. Sekarang pertanyaannya satu. Untuk apa kita semua itu? Untuk memberi dampak kepada banyak orang. Jadi kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu, cari uang mudah atau susah? Mudah. Jangan motivasi uang loh ya. Pasti gagal. Karena Gusti Allah sayang kita. Yang berikutnya lagi, selain kita membuat ZPT, Bapak Ibu kita perlu membuat KCL. KCL itu bahan utamanya ada karbit, ada tepung, ada cangkang telur. Nah cangkang telur Bapak Ibu harus kumpulkan. Nanti karbit tetap beli, Bapak Ibu tidak usah buat perusahaan karbit. Beli saja 10.000 cukup, gitu loh maksud saya. Nah ketika sudah proses itu Bapak Ibu akan buat KCL. KCL ini paling mudah untuk promosi. Kok paling mudah gimana promosinya Pak? Begini ceritanya. Kalau lewat tanahnya orang, saya ulangi ya. Kalau lewat tanahnya orang yang ada pohonnya, betul ya, separuh disemprot, separuh jangan. Tahu maksud saya? Nanti yang buah separuh. Orangnya seneng enggak? Seneng. Bapak Ibu tertawa enggak kalau begitu? Oh ini saya semprot ini. Nah besok lagi ya gitu. Ganti sebelahnya lagi. Orang akan bingung kenapa yang buah di sini, kenapa itu buah di situ. Terus Bapak Ibu jadi dewa penolong gitu cerita, oh ini saya semprot. Orang tanya enggak pupuknya? Tanya, tapi tolong nyemprot ini ketika Bapak Ibu sudah punya bukti dulu.
punya cabai sudah buah, punya tomat sudah buah. Bapak Ibu akan berubah status di sini. Setelah lulus 1 sampai 7 Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya pabrik enggak? Punya pabrik apa namanya? Modalnya berapa buat pabrik pupuk? Ya 100.000 cukup deh. Sekarang saya mau tanya, buatnya gampang atau susah? Buatnya gampang. Yang susah apanya? Jualnya. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menjual, percayalah. Saya jamin 100%. Apalagi pupuknya dibawa ke pasar. Pupuk. Bisa-bisa dibuang di tengah jalan, betul atau tidak? Sudah kotoran, bau, ditawarkan lagi. Coba ini kata kunci, sudah kotoran, bau, ditawarkan. Betul atau tidak? Taruh di pinggir jalan loh, tidak ada yang nyuri. Karena tidak berharga. Kapan pupuk Bapak Ibu bisa berharga? Ketika Bapak Ibu sudah punya sistem. Sistem apa? Manajemen. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu kepengen jadi petani tradisional atau menjadi petani yang modern? Modern itu apa sih? Bukan alat. Modern itu bukan traktor. Modern itu bukan sesuatu yang mahal. Modern itu sistem manajemen pertanian. Modern itu apa? Spesifik. Saya kasih contoh. Ketika tadi nyangkulnya sehari 15 meter per hari, banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi karena terus menerus 30 hari berturut-turut sampai berputar berulang kali, kira-kira Bapak Ibu sudah punya brand belum? Apa brandnya? Seandainya tanam kangkung, namanya petani kangkung. Ini modern Bapak Ibu. Loh Pak, nyangkul loh Pak, kok modern? Bukan modern itu perkara nyangkul. Bukan modern itu perkara traktor. Bukan itu sistem yang Bapak Ibu bangun. Sistemnya di mana? Produksi plus marketing. Kalau Bapak Ibu bisa berulang kali, berarti kalau ada orang tanya, yang tanam kangkung di sini siapa? Oh si A, betul atau tidak? Sudah terkenal atau belum? Sudah terkenal. Terus yang kedua, apalagi Bapak Ibu bisa organik. Ditambah lagi murah. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira. Orang cari atau tidak? Pasti atau tidak? Yang ditanyakan satu, organik, pupuknya mana? Ini pupuk saya. Ini cara saya kerja. Terus yang kedua, permintaan akan meningkat. Saya jamin permintaan pasti meningkat. Ketika permintaan meningkat, apakah bisa kerja sendiri? Ya masih bisa Pak, kalau tambah 300 meter lagi. Kalau sudah sampai 1000 meter, kuat enggak kerjanya? Sudah berat. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah 1000 meter? Kita rekrut karyawan. Saya tunjukkan jeleknya karyawan. Karyawan itu Bapak Ibu kerja berdasarkan jam atau berdasarkan hasil? Jam. Yang penting datang, jam pulang. Betul atau tidak? Saya minta maaf, saya tidak senang sebenarnya dengan sistem karyawan. Bapak Ibu kalau boleh, rekrutlah mereka sebagai murid, sebagai santri, sebagai anak. Caranya bagaimana? Ketika Bapak Ibu sudah sampai di level 1000 meter, saya minta tolong ambil satu orang, didik dia. Beri kesempatan juga 1000 meter. Loh Pak, nanti rugi. Ya tugasnya manusia itu mendidik manusia. Betul atau tidak? Kalau di tahap awal, 1 tahun pertama Bapak Ibu hanya ngolah sampah. Sampah yang sebenarnya sampah. Tetapi di tahun berikutnya ketika sudah sampai di 1000 meter ini, Bapak Ibu sudah bukan lagi ngolah sampahnya karena sudah pintar membuat pupuknya. Tapi Bapak Ibu ngolah sampah yang asli untuk Bapak Ibu. Ini untuk sangunya naik ke surga. Namanya sampah masyarakat.
Siapa sih sampah masyarakat? Pengangguran. Yang kedua, orang yang sudah tidak dianggap. Orang yang sudah terbuang. Banyak enggak di desa orang-orang seperti itu? Banyak. Akui mereka sebagai anak-anaknya Bapak Ibu. Akui mereka sebagai bukan pekerja, sebagai teman seperjuangannya Bapak Ibu. Terus didiklah mereka seperti Bapak Ibu mendidik mereka. Apakah mudah? Tidak mudah. Loh Pak, diajari enggak kena-kena. Itulah namanya perjuangan. Dan ketika dia bisa berhasil, itulah sanggup masuk surga. Saya Bapak Ibu, saya punya anak banyak. Anak angkat saya banyak sekali. Saya milih biasanya preman, perampok, orang-orang jahat, pemabuk, peminum, orang-orang dari hutan pedalaman. Saya kalau masuk ke hutan saya pasti bawa anaknya orang. Untuk saya ajari, untuk saya didik. Hasilnya apa? Sering mengecewakan daripada membahagiakan. Loh serius. Ketika bos besar tahu ya, bapak-bapak itu takutnya dengan 3K Bapak Ibu. Kalau pegawai itu, ini saya ngiru teman saya Pak Bupati Ponorogo, KPK, BPK dan PKK. Selalu yang di belakang itu hanya gini, kita ini ngapain gitu loh, ngurusi orang kayak gini. Terus saya jawab lagi, lah kita hidup itu ya ketemu manusia. Kalau semua orang baik, mana pahala kita? Betul atau tidak? Menjadikan pahala ketika ada orang jahat dirubah jadi orang baik. Sering mengecewakan, sering. Saya punya anak Bapak Ibu, saat anak angkat ya, preman, mau ngerampok waktu itu. Saya bilang ke dia, tobatlah, ikut aku. Saya pulang lebih berapa ya, 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahunan. Dari preman, sampai pendapatan per bulan ikut saya itu 800 juta. Hebat atau tidak? Punya showroom aja 5, showroom mobil. Terus habis itu sudah merasa hebat, saya bilang, kamu boleh kaya, tapi tidak boleh sombong. Habis itu kepalanya kebesaran Bapak Ibu, helmnya enggak muat. Ya saya keluarkan dia, sudah jalan terserah sana. Tidak lebih dari 5 tahun, habis semua. Itu yang paling saya takutkan. Lebih baik Bapak Ibu tidak pernah jadi orang kaya, daripada jadi orang kaya terus jadi miskin. Itu sakitnya luar biasa. Lebih baik jadi orang miskin terus jadi orang kaya, betul ya? Bahagia. Nah karena itu satu, ini filosofi saya. Semua Bapak Ibu akan saya ajari untuk jadi miliarder. Dan caranya terlalu mudah. Saya ulangi ya. Caranya terlalu mudah. Kerjanya yang sulit. Tapi saya minta maaf. Enak mana? Kerja sulit, kerja susah, enggak tahu arah. Atau Bapak Ibu tahu arah walaupun sulit. Lawan terbesar kita hanya satu Bapak Ibu. Diri kita. Males itu loh. Lawan kita. Fair, malas itu lawan kita. Karena itu filosofi saya satu. Saya tidak pernah mau naik pangkat. Saya tetap selalu di bawah. Kenapa? Karena saya jabatan tertinggi saya hanya satu Bapak Ibu. Yakni jadi hambanya Allah. Bapak Ibu mau kepengen jabatan apa? Enak enggak jadi hambanya Allah? Enak. Butuh apa-apa ada backingan. Kalau kita cuma jongosnya Gusti Allah Bapak Ibu, siapa yang memimpin kita? Gusti Allah. Bahagia enggak? Bahagia. Tapi enggak ada yang enggak bahagianya. Enggak bisa macam-macam. Mau macam-macam takut sama yang di belakang. Kalau dia batuk, selesai. Karena itu yang saya takutkan. Karena itu saya tidak pernah merubah penampilan. Saya tidak pernah merubah kondisi. Saya tetap menjadi manusia biasa. Supaya apa? Kalau saya tidak dipercaya itu tidak sakit gitu maksud saya. Mau seperti itu kira-kira? Saya minta tolong. Ayam, kambing, sapi. Besok Bapak Ibu akan jadi banyak. Tapi jangan percaya kepada ternakmu. Jangan sampai lo ya nanti bilang begini. Ayamku sudah 1 juta.
bahagia gitu ya, betul ya? Percayalah Gusti Allah batu selesai, mati itu. Karena apa? Bisnis di pertanian itu cuma satu Bapak Ibu modalnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kepada siapa? Jujur. Kepada yang memberi kepada kita. Kepada Allah sendiri. Siapa yang bisa membuat tanaman bagus? Apakah pupuknya Bapak Ibu? Bukan. Siapa yang membuat ternaknya Bapak Ibu sehat? Apakah karena pakanannya Bapak Ibu? Bukan. Percayalah, semua itu di tangan Allah. Itulah kekuatan saya membangun pertanian Indonesia. Lawan-lawan negara besar di dunia rata-rata adalah ateis. Orang-orang berusaha meniadakan Gusti Allah. Orang-orang berusaha menggunakan kekuatannya sendiri. Dan itulah saya bilang perang kita. Cina hari ini takut Bapak Ibu. Seandainya Indonesia bangkit, maka dia buat matahari buatan. Supaya apa? Tanamannya bisa tumbuh subur. Tapi percayalah, sehebat-hebatnya manusia tidak bisa menghidupkan ayam mati. Tuh ada Pak, sekarang ayamnya mati bisa hidup Pak. Bukan hidup, bisa jalan, itu namanya robot. Betul atau tidak? Mati atau hidup robotnya? Mati, tapi bisa hidup gitu. Itu usaha manusia untuk meniadakan itu. Segala cara ditempuh untuk ke sana. Nah, karena itu Bapak Ibu saya minta tolong. Setelah 7 ini jadi, Bapak Ibu punya pabrik pupuk, jalankan. Setelah pupuk jalan, Bapak Ibu akan dipercaya masyarakat. Saya dulu ketika memulai ini tidak dipercaya orang Bapak Ibu. Saya membuat pupuk pertama kali dari kencing sapi itu saya jual 2.500, tidak laku. Saya naikkan 5.000, tidak laku Bapak Ibu. Tak tambahi lagi jadi 10.000, lebih tidak laku. Tetapi pada waktunya tiba, ini stok saya sudah 50 ton loh ya. Minta maaf, sudah 50 ton kencing sapi. Itu orang hebat atau orang konyol? Ngumpulkan kencing sapi sampai 50 ton itu. Stres juga gitu ya. Tetapi pada waktunya hujan itu turun. Pada waktunya rezeki itu turun. Teman-teman inilah kelompoknya Pak Bambang itu bilang, Pak kita ini salah harga. Jual di Indonesia itu tidak boleh murah Pak. Terus dijual berapa? 100.000 Pak. Keren enggak 100.000? Umumkan radio, 100.000 Bapak Ibu. 50 ton, habis 1 tahun. Keren atau tidak? Padahal dulu dijual 2.500 tidak laku. Naik sampai 5.000, 10.000 tidak laku. Ketika sudah 100.000, 50 ton habis. Dari situ sapi saya dari 7 langsung cepat sekali jadi 400 ekor. Kenapa kok sapi 7 bisa jadi 400 ekor? Karena saya tidak butuh sapinya. Saya cuma butuh kencingnya saja. Bahagia enggak kalau begitu? Nah, tenang ya Bapak Ibu ya. Sudah jam berapa ini? Oh, masih jam 9 ya? Oh masih lama Bapak Ibu. Nah, dari sini kita belajar bahwa apa yang kita pelihara itu hanya sarana. Oke? Oke, materi hari ini sampai di sini kita akan diskusi ya. Saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya enggak kira-kira ini? Oh banyak ya. Sini 2, sini 2 gitu ya. Boleh ya?